Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Weni Wulandari, SPSI MSI yang terhormat dan teman-teman sekalian. Sebelum kami kelompok 7 membahas tentang materi teori trait dan faktor menurut Hans J. Eysenck, izinkan saya Nursyaminingsih sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok 7, Sih Wiji Rifkiyah dengan NPM 300, Amira Kisti Maulina dengan NPM 314, Maula Hanifa dengan NPM 307, dan saya sendiri Nursyaminingsih dengan NPM 328. Baik, saya serahkan penjelasan materi kepada para anggota. Tolong disimak ya teman-teman dan selamat menyaksikan. Hans Jürgen Eysenck. Eysenck lahir di Jerman pada tanggal 4 Maret 1916. Eysenck merupakan anak tunggal dari keluarga yang berkecimpung pada dunia teater. Ibunya bernama Ruth Werner, seorang bintang film, dan ayahnya, Anton Eduard Eysenck, merupakan seorang komedian, penyanyi, dan aktor. Eysenck jarang bertemu kedua orang tuanya akibat perceraian. Kemudian Eysenck tinggal sama neneknya dari pihak ibunya yang berkecimpung pada opera teater juga dan berhenti akibat kecelakaan yang melumpuhkannya. Eysenck menderita depresi akibat Perang Dunia ke-1, lalu ia memutuskan untuk tetap mempelajari fisika di University of Berlin. Eysenck diberitahu bahwa ia harus bergabung dengan polisi rahasia Nazi dan Eysenck memutuskan untuk meninggalkan Jerman dan menetap di Inggris. Saat dia berusia 18 tahun, Eysenck menetap di Inggris dan melanjutkan belajarnya di University of London jurusan psikologi. Eysenck menerima gelar sarjana pada tahun 1938 dan langsung menikahi Margaret Davis, orang wargawan Kanada yang merupakan sarjana matematika. Eysenck lulus dengan gelar PhD, kemudian ia bekerja di Hill Emergency Hospital, merawat pasien yang menderita beragam gejala psikologis dengan mengemukakan dua faktor utama kepribadian neurotisme atau stabilitas emosional ekstraversi dan introversi. Gagasan tersebut menjadi latar belakang terbit buku pertamanya, Dimension of Personality, pada tahun 1947. Setelah perang, Eysenck menjabat sebagai direktur departemen psikologi Maudsley Hospital dan pengakar psikologi di University of London. Lalu Eysenck pergi ke Amerika Utara untuk menguji psikologi program Amerika Serikat dan Kanada yang dianggap tidak akurat dan tidak ilmiah. Pada saat kembali ke Inggris, Eysenck bercerai dengan Margaret Davis dan menikahi Sylvie Rostall, seorang psikologi kuantitatif yang menjadi rekan penulisnya di beberapa buku. Anak dari pernikahan pertamanya yaitu Michael, seorang penulis artikel dan buku-buku psikologi. Kemudian saat dia kembali dari Amerika Utara, Eysenck mendirikan Departemen Psikologi Klinisi di University of London dan menjadi profesor psikologi pada tahun 1995 dan menulis The Structure of Human Personality. Eysenck telah menerbitkan lebih dari 800 artikel jurnal serta lebih dari 75 buku. Pada tahun 1983, Eysenck pensiun sebagai profesor di University of London dan psikiater di Maudsley and Bethlehem Royal Hospital. Kemudian, Eysenck meninggal pada tanggal 4 September 1997 akibat kanker. Selama beberapa tahun kemudian, penelitiannya berlanjut dan direfleksikan dengan beragam topik. Konsep dasar teori trait and factor. Eysenck mengamati bahwa psikologi memiliki dua orientasi utama, yaitu psikologi kepribadian dan psikologi eksperimental. Para ahli dan peneliti di dua area tersebut cenderung mengabaikan pekerjaan satu sama lain. Jika pada psikologi eksperimental menunjukkan sedikit perhatian dengan perbedaan individu, dan pada psikologi kepribadian mengabaikan kebutuhan akan bukti empiris. Tipologi Eysenck diatur secara hierarki dan terdiri dari jenis, sifat, dan kebiasaan. Secara khusus, masing-masing konsep tipe didasarkan pada satu set interkorelasi yang diamati di antara berbagai sifat. Kriteria untuk mengidentifikasikan faktor. Kriteria pertama yaitu bukti psikometri bagi keberadaan faktor harus disusun. Yang terkait dengan kriteria ini adalah faktor harus bisa diandalkan dan direplikasi. Penelitian lain dari laboratorium lain
harus juga menemukan suatu faktor, dan para peneliti ini harus mengidentifikasi secara konsisten ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme Eysenck. Struktur kepribadian. Kepribadian sebagai organisasi tingkah laku oleh Eysenck dipandang memiliki 4 tingkatan hierarki, berturut-turut dari hierarki yang tinggi ke hierarki yang rendah. Yang pertama ada hierarki tertinggi, yaitu tipe atau super traits. Tipe atau super traits merupakan kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Yang kedua ada hierarki kedua, yaitu trait. Trait adalah kumpulan kecenderungan kegiatan, koleksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Ini adalah disposisi kepribadian yang penting dan permanen. Yang ketiga ada hierarki ketiga, yaitu habit atau kebiasaan tingkah laku atau berpikir. Habit atau kebiasaan tingkah laku atau berpikir adalah kumpulan respon spesifik tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Yang keempat ada hierarki terendah, yaitu respon spesifik. Respon spesifik adalah tingkah laku yang secara aktual dapat diamati, yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Selanjutnya ada teori faktor and trait. Secara bahasa, trait dapat diartikan dengan sifat atau karakteristik seseorang individu. Sedangkan faktor berarti tipe-tipe atau syarat tertentu yang dimiliki oleh sebuah pekerjaan atau sebuah jabatan. Teori faktor and trait memberikan asumsi bahwa kecocokan antara trait dengan faktor akan melahirkan kesuksesan dalam suatu karir yang dilalui oleh seseorang. Dan begitu pun sebaliknya, kegagalan dalam mencocokkan trait dengan faktor akan menimbulkan kegagalan dalam sebuah pekerjaan. Menurut Hadiarni Irman pada bukunya halaman 89-90 pada tahun 2009, yaitu teori faktor and trait adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi sejumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu sendiri. Yang pertama ada melakukan analisis faktor. Dalam melakukan analisis faktor, di sini terdapat ada observasi spesifik dari banyaknya orang, lalu dikualifikasikan dalam beberapa cara. Bisa dari tinggi badan dalam senti, berat badan dalam kilo, performa kerja dalam skala rating. Baik, yang pertama itu ada menentukan mana dari variabel skor tersebut yang berhubungan dengan variabel lain dan sampai pada batas apa menggunakan koefisien korelasi. Di sini menunjukkan derajat korelasi antar dua kelompok. Yang kedua bisa menggunakan metode analisa faktor. Di sini faktor-faktor yang menginterpretasikan kumpulan dari variabel yang berhubungan dekat. Kedua, kriteria dalam mengidentifikasi faktor. Kriteria dalam mengidentifikasi faktor yang pertama, faktor harus reliable. Dimensi kepribadian menurut Eysenck. Hans J. Eysenck merupakan salah satu tokoh psikologi yang berpendapat bahwa dimensi kepribadian terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor ekstraversi atau E, faktor neurotisisme atau N, dan faktor psikotisme. Eysenck menganggap bahwa ketiga faktor tersebut termasuk dalam bagian struktur kepribadian dan ketiganya adalah bipolar. Ekstraversi lawannya introversi, neurotisisme lawannya stabilitas, dan psikotisisme lawannya superego. Dalam pandangan teori ini, tidak ada faktor lain selain PEN yang dibutuhkan untuk mengungkap kepribadian seseorang.
Dimensi kepribadian menurut Eysenck, yang pertama ada ekstraversi. Istilah ekstraversi dan introversi dipakai mula pertama oleh Jung. Konsep Eysenck mengenai ekstraversi dan introversi lebih dekat dengan pemakaian istilah itu secara populer. Ekstraversi mempunyai 9 sifat sebagaimana ditunjukkan oleh traitnya, atau sociable, lincah, aktif, asertif, mencari sensasi, riang, dominan, bersemangat, dan berani. Dan introversi kebalikannya dari trait ekstraversi, yakni tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, dan penakut. Perbedaan antara ekstraversi dengan introversi adalah tingkat keterangsangan konteks atau CAL, sama dengan cortical arousal level, kondisi fisiologis yang sebagian besar bersifat keturunan. Bagaimana konteks mereaksi stimulasi indrawi? Jika CAL tingkat rendah, artinya korteksnya tidak peka, reaksinya lemah atau dinamakan ekstravers. Sebaliknya, jika CAL tinggi, artinya korteksnya mudah terangsang untuk bereaksi atau disebut dengan introvers. Jadilah orang yang introvers menarik diri, menghindar dari riuh, rendah situasi di sekelilingnya yang dapat membuat kelebihan rangsangan. Neurotisisme merupakan nama yang diberikan oleh Eysenck bagi individu dalam rentang normal cukup normal sampai dengan individu dengan keadaan nervous atau gelisah, gugup, dan takut. Hipotesis Eysenck dalam Bore 1998 menyatakan bahwa beberapa individu memiliki sympathetic nervous system yang lebih responsif daripada individu lainnya. Sympathetic nervous system ini merupakan bagian dari nervous system yang berfungsi secara terpisah dari central nervous system dan mengendalikan respon emosi manusia ketika dalam keadaan atau situasi berbahaya. Beberapa individu akan tetap tenang meskipun dalam situasi bahaya, namun beberapa individu akan merasa ketakutan atau lebih emosional ketika dalam situasi bahaya, ataupun bahkan beberapa individu lebih ketakutan meskipun hanya dalam situasi bahaya yang bersifat minor. Maka dari itu, orang yang skor neurotiknya tinggi sering mempunyai kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan dan sulit kembali normal sesudah emosinya meningkat. Karena dasar biologis dari neurotisisme adalah kepekaan reaksi sistem syaraf otonom atau ANS atau Automatic Nervous Reactivity, orang yang kepekaan ANS-nya tinggi pada kondisi lingkungan yang wajar sekalipun sudah merespons secara emosional sehingga mudah mengembangkan gangguan neurotik tersebut. Secara tidak langsung sebagai faktor independen kepribadian. Eysenck akhirnya menaikkannya ke posisi yang setara dengan E dan N, seperti ekstraversi dan neurotisme. Psikotik adalah faktor yang bersifat bipolar, dengan psikotisme dalam satu kutub dan superego dalam kutub yang lainnya. Orang yang memiliki skor psikotisme yang tinggi seringkali memiliki sifat agresif, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, kreatif, dan keras hati. Sebaliknya, orang yang skor psikotisme rendah memiliki sifat baik, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan sabar. Eysenck memiliki hipotesis bahwa orang-orang yang memiliki skor psikotiknya tinggi mempunyai predisposisi untuk menyerah pada stres dan mempunyai penyakit psikotik yang tinggi. Model diastesis stres ini mengidentifikasikan bahwa orang-orang yang mempunyai skor P yang tinggi secara genetis lebih rentan terhadap stres daripada yang ada mengukur P yang rendah. Eysenck mengembangkan 4 inventori kepribadian yang mengukur superfaktor yang digagasnya, yaitu pertama ada Motley Personality Inventory atau MPI. Inventory ini hanya mengkaji E dan N serta menghasilkan beberapa kolerasi dari kedua faktor tersebut. Untuk alasan ini, Eysenck kemudian mengembangkan tes lainnya, yaitu yang
Eysenck Personality Inventory atau EPI. Alat tes EPI ini memiliki skala kebohongan untuk mendeteksi kepura-puraan, tetapi yang penting tes tersebut mengukur ekstraversi dan neurotisisme secara independen dengan kolerasi yang hampir nol antara E dan N. Eysenck Personality Inventory kemudian diperluas untuk anak-anak berusia 7-16 tahun oleh Sybil B.G. Eysenck atau mengembangkan junior EPI. Alat tes EPI masih merupakan inventory dua faktor, sehingga Hans Eysenck dan Sybil Eysenck menerbitkan tes kepribadian yang ketiga, yaitu yang dinamakan Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ, yang memasukkan skala psikotik. Alat tes EPQ yang punya versi dewasa maupun anak-anak adalah revisi dari EPI yang sampai sekarang masih juga diterbitkan. Lalu yang terakhir, Eysenck Personality Questionnaire Revisit merupakan revisi dari EPQ, muncul dari kritik terhadap adanya skala P dalam EPQ. Jadi 4 inventory yang pengaruh luas dalam arti dipakai oleh banyak pakar untuk melakukan penelitian atau untuk memahami klien, maupun dalam arti menjadi ide untuk mengembangkan tes yang senada. Selanjutnya, dasar biologis dari kepribadian. Menurut Eysenck, faktor kepribadian P, E, dan N sama-sama mempunyai determinan biologis yang kuat. Ia memperkirakan hampir 3/4 varian dari ketiga dimensi kepribadian tersebut dapat dijelaskan oleh hereditas dan hampir 1/4-nya oleh faktor lingkungan. Dalam teori kepribadian Eysenck, psikotik, ekstraversi, dan neurotisme sama-sama memiliki antecedent maupun konsekuensi. Antecedent bersifat genetis dan biologis, sementara konsekuensi meliputi variabel eksperimental seperti pengalaman pengondisian, sensitivitas, dan ingatan. Juga perilaku sosial seperti kriminalitas, kreativitas, psikopatologi, dan perilaku seksual. Penekanan Eysenck terhadap dasar biologis sifat kepribadian merupakan sumbangan yang berharga. Dia menyadari bahwa tanpa pemahaman terhadap sifat biologis, maka penjelasan sifat dapat menjadi melingkar berkisar di seputar lingkaran konseptual, dengan konsep sifat yang digunakan untuk menjelaskan perilaku dasar yang berfungsi sebagai basis mengambil kesimpulan eksistensi sifat. Misalnya, bayangkan seseorang teman yang biasa berbicara dengan cara bersahabat dan ramah kepada orang lain. Bagaimana cara untuk mendeskripsikan perilakunya? Kemungkinan akan dapat disimpulkan bahwa dia bergaul. Sekarang perhatikan pertanyaan lain. Bagaimana untuk menjelaskan perilakunya? Mungkin dapat dijawab bahwa dia bertindak bergaul karena dia memiliki sifat mudah bergaul. Tapi jika dikatakan hal ini, maka tidak akan memberikan penjelasan yang baik. Bahkan sebaiknya penjelasan tersebut akan melanggar prinsip dasar penjelasan ilmiah. Masalahnya adalah satu-satunya sebab untuk menganggap teman memiliki sifat mudah bergaul adalah karena dilihat langsung bahwa ia berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Dengan demikian, penjelasan akan berpusat pada lingkaran logis. Kata mudah bergaul dipakai untuk mendeskripsikan pola perilaku, dan kemudian menggunakan kata yang sama untuk menjelaskan eksistensi pola perilaku tersebut. Eysenck mengakui bahwa teori sifat dapat memecahkan lingkaran konseptual tersebut dengan melampaui penggunaan kata semata dan mengidentifikasi sistem biologi. Terdapat kritik terhadap teori-teori Eysenck. Yang pertama, menurut Bush dan Laughlin, Eysenck cenderung meremehkan kontribusi orang lain dan membesar-besarkannya dengan dukungan empiris bagi sudut pandangnya sendiri. Selanjutnya, beberapa psikolog juga yang akrab dengan Eysenck merasa dia seringkali mengabaikan temuan yang berlawanan. Selanjutnya, banyak psikologis yang merasa mustahil untuk menjelaskan perbedaan individual dengan hanya 2 atau 3 dimensi.
Dan, sebagaimana yang diakui oleh Eysenck pada tahun 1990, kekurangan dari karyanya adalah bahwa teori basis biologis sifat kepribadiannya, khususnya neurotisme dan psikotisme, kekurangan dukungan yang konsisten.